Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih setia bersama saya di channel Mantri Ngapak, channel yang selalu memberikan informasi terbaru mengenai informasi aktual, terutama dalam hal ini adalah akreditasi baik klinik maupun puskesmas. Nah, kali ini saya akan melakukan pembahasan kembali tentang standar akreditasi puskesmas, terutama di bab 5 ya. Di bab 5.4 kita tahu di sana ada 2 kriteria dan ada 5 elemen penilaian. Kita lihat bersama-sama. Di kriteria 1 di sana ada 2 EP. EP yang pertama adalah diminta mengenai SK atau kebijakan mengenai pelaporan insiden keselamatan pasien. Kita lihat ini SK-nya. Ini pelaporan insiden keselamatan pasien. Maaf, B-nya kecil. Kemudian bahwa insiden keselamatan pasien dan sebagainya sudah saya kira sama. Giliran menimbangnya, ini mengingatnya, memutuskan menetapkan mengenai pelaporan insiden ini jenis insidennya seperti ini, sudah laporan sudah, dan saya kira sama. Kemudian kita naik yang EP berikutnya, yaitu mengenai SOP insiden internal dan SOP eksternal. Kita lihat laporan insiden internal adalah demikian. Petugas mengetahui kejadian wajib melaporkan 1x24 jam. Penanggung jawab unit kemudian meneruskan laporan pada tim keselamatan pasien tidak lebih dari 24 jam. 2x24 jam, Tim keselamatan pasien segera melaporkan kepada penanggung jawab mutu. Penanggung jawab mutu kemudian melaporkan insiden kepada kepala puskesmas. Ini yang internal ya. Berarti internal itu kalau yang KNC dan KTC ya. Kemudian yang eksternal ini menggunakan sistem ini, yaitu mengenai kali ini yang belum dirubah sama kementerian adalah motivasi Yankes karena sama dengan INM ya, IKP-nya sama di sini. Kita lihat petugas membuka website, petugas memasukkan username password dari puskesmas, petugas melakukan kejadian tidak diharapkan dan sentinel, petugas mengisikan sesuai dengan juknis. Mengisikan tugas melaporkan secara periodik kepada telah laporan IKP eksternal. Nah, selain itu di sini kita juga diminta mengenai bukti analisis dan investigasi. Berarti ini ada formnya. Ini form laporannya seperti ini. Ya, ini form laporan. Silakan disesuaikan dengan puskesmas masing-masing. Ini laporannya. Kemudian yang kedua adalah juga diminta mengenai bukti dilakukan pelaporan. Ini form investigasi sederhananya itu sudah ya. Kembali kejadian, informasi tambahan dan sebagainya diisikan di sini. Ini dan sebagainya. Nah, apa dan sebagainya itu dilaporkan. Kemudian yang kita
skala pentingnya di sini juga diminta mengenai bukti tindak lanjut perbaikan untuk mengurangi risiko, misalkan pasien terjatuh di tempat tidur, hasil monitoringnya dan lain sebagainya. Ini contoh. Ini disesuaikan dengan yang ada di puskesmas masing-masing terutama ya. Ini contohnya. Ya. Oke. Kita naik ke EP2. Di sana diminta mengenai bukti pelaporan IKP di sini. Ya, ini form insiden pasien, ini pelaporan IKP. Nanti tinggal di screenshot aja di yang ada di Mutu Fasiankes, kita lakukan screenshot sana. Kemudian ini form izin insiden keselamatan pasien tadi sudah ada. Ya. Ini yang internal maupun yang eksternal di atas sudah ada. Ya. Oke. Kemudian kita akan naik ke kriteria 2. Ya. Di kriteria 2 yang diminta pertama adalah mengenai SK budaya keselamatan pasien. Judulnya ini ya, SK standar perilaku yang mendukung budaya keselamatan pasien. Ya, yang diminta adalah SK mengenai budaya keselamatan pasien. Ada di sini ya, tentang standar perilaku yang mendukung budaya keselamatan pasien, perilaku yang tidak boleh di UPTD Puskesmas Adipala 2 ya. Ini perilaku yang terkait dengan budaya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Penyediaan layanan baik termasuk pengambilan keputusan, bekerjasama dengan tenaga kesehatan, dengan pasien, meminimalisir risiko, perilaku profesional dan beretika, memastikan pelaksanaan proses pelayanan yang standar, dan yang terakhir upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Kemudian ini perilaku yang tidak mendukung ada 3, ada 4 ya. Yang pertama adalah inappropriate ya, kata-kata ini bahasa tubuh yang merendahkan, perilaku yang mengganggu, disparate, dan perilaku melecehkan serta pelecehan seksual. Ini harassment ini terkait dengan subkuras agama ya guys ya. Kemudian di sini kemudian diminta mengenai kepatuhan kode etik. Ya, ini kepatuhan kode etiknya juga diminta. Ini bukti observasi kode etik. Ya. Ini kita lihat. Nah ini misalkan kepatuhan kode etiknya orang per orang juga bisa dilakukan, unitnya apa, tugasnya siapa, sikapnya seperti apa, indikatornya seperti apa. Ini contoh saja ya. Ini contoh saja ya. Kemudian juga diminta juga terhadap mekanisme untuk laporan terhadap penemuan perilaku yang melanggar kode etik ini. Perilaku yang melanggar kode etik ini SOP-nya. Ini. Jadi diterangkan bahwa yang melanggar kode etik itu adalah ada inappropriate, disparate, harassment, dan pelecehan seksual. Saya kira silakan teman-teman bisa membaca di materi saya. Ini ya. Kemudian ini form pelaporannya ya. Budaya keselamatan pasien jadi seperti apa, form pelaporan perilaku yang ini perilaku yang melanggar budaya keselamatan pasien, nanti bisa diganti sendiri oleh teman-teman semuanya. Kemudian di sini ada identifikasi perilaku yang melanggar, misalkan inappropriate seperti apa, kejadiannya seperti apa, tindak lanjutnya seperti apa ya. Kemudian